Seekor sapi betina yang mengamuk tiba-tiba berlari ke arah seorang gadis kecil. Orang-orang langsung ketakutan dan panik. Namun detik berikutnya sapi itu malah berhenti tepat di depan si gadis. Lalu berkata bahwa ia sedang mencari anaknya. Dan gadis kecil itu langsung menunjukkan arah kepadanya. Sapi itu pun berbalik dan pergi. Barulah sang ayah buru-buru menghampiri. Takut kalau putrinya terluka. Tanpa tahu bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah pembawa keberuntungan dari dunia lain. Saat ia lahir langit dipenuhi cahaya dan pertanda baik. Dan ia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan. Lebih ajaib lagi ruang misterius dalam tubuhnya juga ikut terbawa dalam perjalanan menembus waktu. Tapi ia tahu semua ini tidak boleh diketahui siapapun. Kalau tidak ia akan dianggap sebagai orang aneh. Kedatangannya pun mengobati penyesalan orang tua yang selama ini merindukan anak perempuan, meski hidup mereka miskin. Orang tuanya sudah bersumpah walau seberat apapun hidup akan tetap memanjakannya. Mendengar janji tulus dari orang tuanya, gadis kecil itu pun diam-diam bertekad. Suatu hari nanti ia akan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan dan hidup sejahtera. Tepat saat itu, terdengar suara kakak-kakaknya dari luar halaman. Keranjang di tanah penuh dengan hasil buruan dan ikan mas besar. Bahkan pohon yang sebelumnya tak pernah berbuah kini menjatuhkan apel merah ranum. Melihat semua itu, kakak ketiga yakin ini adalah berkah dari langit. Makanya mereka bisa mendapat panen yang begitu berlimpah. Kakak keenam juga memperhatikan ayam tua yang sudah lama tidak bertelur. Tiba-tiba bertelur penuh satu keranjang. Ayah tua mereka melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Yakin semua keberuntungan ini datang karena kehadiran putri mereka. Saat semua orang tenggelam dalam kegembiraan, tiba-tiba ada yang ingat belum melihat ibu yang sedang sakit dan hamil muda. Mereka pun buru-buru menyerahkan gadis kecil kepada kakak ipar tertua, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Gadis kecil merasa kakak ipar memeluknya dengan tatapan yang kurang bersahabat. Ia pun merasa tidak tenang, khawatir akan disakiti. Padahal kakak ipar hanya terlihat galak dari luar. Sebenarnya hatinya sangat baik. Hanya saja karena bertahun-tahun tidak bisa punya anak. Hidupnya penuh tekanan dan terlihat sulit didekati. Gadis kecil juga segera mencium aroma obat aneh dari tubuhnya. Waktu pun berlalu 6 tahun. Gadis kecil tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan lincah. Karena bakat istimewanya, ia setiap hari berbicara rahasia dengan hewan-hewan. Suatu hari si anjing datang lagi mengabari gosip terbaru dari kandang anjing. Saat mereka sedang asyik ngobrol, nenek dari kakak ipar datang mengantar obat. Melihat gadis kecil selalu bermain dengan ayam dan anjing, ia langsung menyimpulkan bahwa anak ini sudah gila, dan merasa sangat prihatin. Saat itu ayam jantan besar datang memperingatkan gadis kecil bahwa nenek itu lagi-lagi memaksa kakak ipar minum obat. Ternyata nenek itu tiap hari menyuruh kakak ipar minum obat aneh yang direndam dalam air kencing. Semua itu demi mendapatkan anak laki-laki. Gadis kecil sudah lama menyadari bahwa obat itu justru penyebab kakak ipar sulit hamil. Ia pun diam-diam masuk ke rumah, dan langsung menjatuhkan mangkuk obat. Nenek itu marah besar, baru saja mau memukul, langsung dihentikan oleh kakak ipar. Meski begitu gadis kecil tidak berniat membiarkannya. Ia pura-pura menangis sambil berteriak minta tolong, berniat mengusir nenek itu dari rumah. Namun nenek dari kakak ipar tetap ngotot. Ia bilang anak perempuannya menikah dengan orang yang salah. Setiap kali mengantar obat selalu menyuruh anaknya pisah dari keluarga ini. Sambil berbicara ia menarik beberapa orang keluar pintu, lalu berteriak meminta tetangga datang dan menilai siapa yang benar. Gadis kecil mendengar kata-katanya makin lama makin tak masuk akal. Langsung memperingatkan bahwa bicara sembarangan akan membawa sial. Nenek itu sama sekali tidak percaya. Tapi detik berikutnya, si anjing langsung menerkam ke arahnya, membuatnya lari keliling halaman sambil berteriak ketakutan. Para tetangga yang melihat kejadian itu, semua berkomentar bahwa ia memang pantas mendapat pelajaran. Akhirnya nenek itu pun pulang dengan malu. Namun belum lama merasa senang. Seekor burung kecil datang membawa kabar. Katanya kakak ketiga sedang dalam bahaya di bukit belakang. Kebetulan ayah muncul. Gadis kecil